Halo adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Apakah semua dalam keadaan baik? Ya, adik-adik, minggu lalu Amang memberikan kepada kita tugas. Jadi, hari ini kita akan periksa nilainya. Dan untuk Anggita, semua jawabannya benar, nilai 100. Untuk Charlie dan Rogate juga 100. Nah, untuk Evelyn, mungkin Evelyn marangan-angan, jadi Evelyn mendapatkan 75 karena ada jawabannya 2 yang tidak tepat. Semangat untuk Evelyn. Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah kita, marilah kita bersaat teduh. Kita bersaat teduh. Ibadah anak sekolah minggu HKBP Natar di minggu ke-11 setelah Trinitatis, minggu 23 Agustus 2020. Dengan topik minggu adalah Yesus adalah Mesias Juru Selamat manusia. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Dan adik-adik, untuk hari ini yang membawakan firman untuk kita adalah Inang calon pendeta Ananda Letare Boru Situmorang. Yeay! Baiklah adik-adik, marilah kita bernyanyi. Ting tong ting tong bunyi lonceng gereja. Ting tong ting tong ayo
marilah kita sama-sama mengucapkan janji anak sekolah minggu HKBP. 1. Mengasihi semua makhluk ciptaan Tuhan. 2. Rajin berdoa dan belajar. 3. Hemat dan menabung. 4. Hormat kepada orang tua. 5. Melawan segala bentuk kejahatan dengan kebaikan dan tanpa kekerasan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Amin. Mari kita bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. 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 Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu hari ini diambil dari titah kelima. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Taurat Tuhan untuk kita. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah untuk melakukan perintahnya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Dilului roh aku
poso doa ho dilului rohaku ajari au sai sesama dosaku poso doa ho dilului rohaku ajari au sai sesama dosaku. Marilah kita mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel atau ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Yesaya pasal 58 ayat 9b sampai 10. Marilah kita sama-sama mengucapkan. Ayat bulanan di bulan Agustus tertulis di Yesaya 58 ayat 9b sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara semuanya di dalam hatinya. Amin. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya.
pastilah kau akan berbuah. Marilah kita sama-sama mengaku iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, aku ini miliknya, walaupun kecil lemah. Yesus Tuhanku, sayang padamu. Yesus firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, aku ini miliknya, walaupun kecil lemah. Yesus Tuhanku, sayang padamu. Yesus firman-Nya di dalam Alkitab. Halo adik-adik sekolah minggu KPP Natar, bagaimana kabarnya? Iya tentu semuanya Inang berharap dalam keadaan sehat ya. Kita kembali lagi berjumpa di minggu ini bersama Inang Capen. Ada yang masih ingat Inang baru apa? Ya betul sekali, Inang baru Situ Morang. Waktu itu Inang sudah pernah ya khotbah, dan Inang boleh dikasih kesempatan lagi untuk khotbah memberitakan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kalau begitu, adik-adik di rumah, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab, dan kita akan berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan boleh mengizinkan kami untuk berkumpul kembali untuk mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesehatan, umur panjang, serta nafas kehidupan dan sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkatilah agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita. Nats kita pada hari Minggu ini tertulis di kitab Markus pasal 8. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Markus 8 ayat 27 sampai 30. Kita membacanya bersama-sama ya. Adik-adik membaca di rumah dan Inang akan baca di sini. Kita membacanya bersama-sama. 2, 3, ya. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea
Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu HKBP Natar, di nats kita pada hari Minggu ini, yaitu di minggu ke-11 setelah Trinitatis, kita bersyukur kita sudah melewati banyak minggu dan kita boleh sampai di hari Minggu ini. Kita diingatkan kembali melalui nats hari Minggu ini tentang pengakuan Petrus. Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Tentu adik-adik di rumah sudah tahu dong siapa saja murid-murid Yesus. Ayo, kita akan coba satu-satu ya. Inang di sini akan menunjukkan nama-nama murid Yesus. Yang di rumah boleh diikuti ya. Yang pertama, Simon Petrus. Ya, inilah dia Simon Petrus. Yang kedua, Andreas. Oke. Yang ketiga, Yakobus anak Zebedeus. Ya, yang keempat, Yohanes. Yang kelima, Filipus. Yang keenam, Thomas. Wah, Thomas ini matanya hanya satu. Lalu ada Jakobus anak Alfeus. Lalu ada Tadeus. Kemudian Simon lagi, Simon orang Zelot. Lalu Matius. Lalu kemudian Bartolomeus. Dan yang terakhir adalah Yudas Iskariot. Inilah ke-12 murid Yesus ya. Coba kita nyanyikan, ada loh nyanyinya. Coba ya diikuti Inang. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Semuanya sama-sama bilang 12 murid Yesus. Inilah ke-12 murid Yesus. Dan ketika itu di firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, di hari Minggu ini, Yesus sedang berjalan menuju ke sekitar Kaisarea Filipi. Dia berangkat bersama ke-12 murid-muridnya. Di tengah perjalanan, lupa. Ngapain sih Tuhan Yesus berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi? Ayo, ada yang tahu? Apa saja tugas-tugas Yesus? Ya, Yesus melakukan pelayanannya, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya. Di tengah perjalanan, Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Yesus tanya begini, kata orang, siapakah aku ini? Lalu ada yang menjawab, Yohanes Pembaptis. Lalu ada juga yang tadi mengatakan dia adalah Elia. Lalu ada juga yang mengatakan seorang dari para nabi. Lalu satu murid Yesus, yaitu si
Simon Petrus ini dengan tegas mengatakan bahwa engkau adalah Mesias. Wah, dari 12 murid Yesus, hanya Simon Petrus saja yang mengatakan demikian. Dia mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Kenapa Petrus bisa menjawab demikian? Ayo, kenapa Petrus bisa menjawab demikian? Yang pertama, karena dia memiliki keyakinan, dia percaya bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Dia mengenal siapa itu Yesus, dia memakai imannya, dia percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dunia yang akan menebus dosa-dosa manusia. Yaitu tadi dia katakan, engkau adalah Mesias. Ya. Lalu yang kedua, kenapa Petrus bisa menjawab demikian? Siapa sih sebenarnya Petrus itu, adik-adik? Ternyata si Petrus ini adalah murid Yesus yang paling dituakan. Jadi dari 12 murid ini, yang paling tua dari antara mereka semua adalah si Petrus. Nah, jadi Petrus berangkat dari iman percayanya mengatakan engkau adalah Mesias. Di saat orang-orang dan murid-murid yang lain mengatakan dia adalah Elia, dia adalah Yohanes Pembaptis, tetapi Petrus dengan berani mengatakan, karena dari imannya dia percaya, dia katakan engkau adalah Mesias. Nah, tentu kita pada hari ini, di minggu hari ini, kita diingatkan kembali supaya juga bisa memiliki dan supaya kita bisa juga mengikuti seperti apa yang dilakukan Petrus. Dia mengakui, dia mengenal Yesus. Dia sangat mengenal Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, juru selamat untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, saat ini kita juga diharapkan boleh seperti itu. Kita harus boleh mengenal Yesus. Yesus yang kita kenal adalah juru selamat manusia. Dia adalah penebus dosa-dosa manusia. Bagaimana caranya supaya kita dapat mengenal Yesus? Yang pertama adalah percaya. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Ya, bahwa Yesus itu benar-benar ada dan Yesus boleh menyelamatkan hidup kita, menebus kita dari dosa. Itu yang pertama, kita harus percaya. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita dapat mengenal Yesus? Kita harus melakukan yang baik. Kita harus menunjukkan sikap hidup yang baik, melakukan segala perintahnya. Kita harus juga menunjukkan itu melalui perkataan kita, perbuatan kita. Itu harus sesuai dengan apa yang diminta oleh Yesus. Kita harus menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa menjadi panutan, tiruan, contoh untuk orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, kita harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan. Tidak boleh kita katakan, saya percaya, aku percaya kepada Yesus. Ya, pengakuan iman kita juga kita selalu ucapkan setiap minggu, ya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Jangan hanya percaya begitu saja, tetapi meyakini dari hati, mempercayai, mengimani bahwa Yesus betul-betul adalah Mesias yang akan menolong semua orang, menolong semua manusia yang Ia ciptakan. Jadi saat ini kalau kita bersedih, kalau kita sering bergalau, kapan ya kami bisa sekolah minggu lagi? Kapan ya kami bisa beraktivitas kembali seperti biasa? Tentu semuanya sudah bosan, tentu semuanya sudah merasa bahwa kemana sih, begitu kan? Kok sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Nah, itu harus kita buang jauh-jauh, kita lepaskan, dan kita ganti dengan pikiran bahwa Tuhan pasti akan menolong kita dan akan memulihkan kembali dunia yang Dia ciptakan ini. Karena itu, tetap imani Yesus sebagai Mesias dan percayai bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Sama-sama kita mengucapkan, Yesus adalah Mesias, juru selamat manusia. Yesus adalah Mesias, juru selamat manusia. Amin. Kita berdoa.
Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan di minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, karena itu kami mohon kiranya Tuhan berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, kepintaran, kekuatan, kesehatan, dan sukacita, agar kami boleh terus mengimani dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat kami yang akan menebus dosa-dosa kami dan menolong kami setiap waktu. Tuhan, banyak sekali yang terjadi di saat ini, di masa-masa sulit seperti ini Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, memulihkan negeri kami, memulihkan dunia ini Tuhan dari virus corona yang masih menyebar, yang masih mengganggu setiap aktivitas pekerjaan dan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu di Sekolah Minggu HKBP Natar, kiranya Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh, supaya boleh mereka menjadi anak-anak yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan, dapat melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan, boleh menjadi anak yang taat, baik untuk orang tuanya terlebih di hadapan Tuhan. Tuhan, jika nanti kami akan melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau serahkan itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dengarkanlah Tuhan doa kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Amin. Baiklah adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini. Marilah kita mengucapkan terima kasih kepada Inang Ananda Letare Boru Situmorang yang telah bersedia menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Semoga Inang itu cepat dapat jodoh dan hatinya diteguhkan untuk menerima tabisan pendeta dan juga terus melayani dengan kerendahan hati. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di minggu berikutnya. Dah.